Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eko Setiawan sebagai moderator di kelompok 1 ini. Kelompok kami akan membawakan materi lembaga keuangan dan stabilitas keuangan yang akan dibawakan oleh Rahma, Fikrotul, Farihah, Maslahunisa, Nanda, dan saya sendiri. Materi yang pertama yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Pengertiannya, menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau pengusaha. Fungsinya, 1. Melancarkan pertukaran produk. 2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu 1. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. 2. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Yang keempat, memberikan jaminan. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang kelima, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Peranan lembaga keuangan bank. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan, bank memiliki peranan yaitu 1. Mencetak uang rupiah, 2. Menerbitkan cek. Berkaitan dengan pemberian fasilitas, peranan bank berperan sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva. Yang kedua, menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas. Yang selanjutnya yaitu definisi lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non-depository. Kemudian yang selanjutnya adalah peranan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu pengalihan aset atau aset transmutation, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian yang kedua adalah transaksi atau transaction, yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga yaitu likuiditas atau liquidity. Maksudnya adalah lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas pada yang mengalami surplus likuiditas. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan kesembuhan. Kemudian
Selanjutnya adalah intermediasi atau pengawasan. Sebagai perantara keuangan yang menghubungkan unit surplus yang mengalami kelebihan likuiditas dengan unit defisit, yaitu yang mengalami kekurangan likuiditas dari peminjam. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Perbedaan yang pertama yaitu penghimpun dana. Bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat, kertas berharga, dan bisa juga penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu penyaluran dana. Bank berguna untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi kepada badan usaha, dan individu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi, untuk badan usaha, dan juga untuk jangka panjang dan menengah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga. Kemudian yang kedua, usaha peransuransian, ketiga dana pensiun, kemudian yang keempat penggadaian, kemudian yang terakhir pasar modal. Selanjutnya, stabilitas keuangan. Pengertian stabilitas sistem keuangan adalah sesuatu yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif serta mampu bertahan terhadap kerentenan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil akan dapat membentuk pasar sehat, kontrol, dan alokasi dari berbagai sumber daya dapat dikondisikan secara optimal. Alasan berikutnya adalah dengan stabilnya sistem keuangan terpenuhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.